Rasul Barnabas. Jadi adik-adik, pada zaman itu orang-orang banyak sekali belum mendengar Injil. Mereka belum mendengar Injil. Jadi Rasul Paulus dan Barnabas ini sedang dalam suatu perjalanan misi. Mereka ingin bahwa supaya semua orang di seluruh daerah mendengar Injil. Dan mereka dalam perjalanan mengabarkan Injil ke banyak daerah. Lalu adik-adik, mereka tiba di suatu kota yang bernama kota Ikonium. Di situ Paulus masuk ke dalam rumah ibadat orang Yahudi. Lalu dia mulai mengajar tentang Injil yang disebut kabar baik. Kabar baik itu adalah kematian Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menanggung dosa seisi dunia, sehingga semua orang yang percaya kepada Injil itu bisa diselamatkan. Tujuan Paulus mengabarkan Injil ini apa adik-adik? Supaya orang-orang bisa diselamatkan, meninggalkan dosa mereka, dan membuang berhala-berhala mereka. Lalu dia masuk ke kota Ikonium itu, dia mengajarkan Injil di situ. Kalian orang-orang Ikonium, kalian harus percaya kepada Yesus. Yesus yang telah mati di atas kayu salib itu untuk menanggung dosa kalian. Kalian harus bertobat dari tingkah laku kalian yang jahat. Lalu adik-adik, orang Yahudi, ada orang Yahudi yang percaya dan ada orang non-Yahudi yang percaya. Tetapi orang-orang non-Yahudi yang tidak percaya terhadap pengajaran Paulus itu, mereka mulai menghasut orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hei, kalian tahu gak? Di sana ada rasul palsu. Mereka sedang mengabarkan Injil di sana. Mereka mengabarkan sesuatu, mereka itu pembohong besar. Mereka mengabarkan sesuatu yang salah. Lalu adik-adik, orang-orang mulai terpecah belah. Di Ikonium itu terpecah belah. Orang-orang di situ terpecah belah. Ada kelompok yang percaya kepada Rasul Paulus dan Barnabas, dan ada kelompok yang percaya kepada orang yang tidak mengenal Allah itu. Sehingga orang-orang yang tidak mengenal Allah ini, mereka melihat Paulus tetap memberitakan Injil, mereka mulai kesel nih sama Paulus. Dia tetap bisa memberitakan Injil, kita harus membunuh dia. Kan kalau rasul palsu, kita harus lemparin dia pakai batu. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Allah ini adik-adik, mereka berencana untuk membunuh Paulus. Mendengar hal itu, Paulus pergi dari kota itu dan dia pergi ke kota yang bernama Listra. Kota Listra itu adalah kota yang sangat penuh dengan penyembah berhala. Mereka percaya kepada banyak dewa. Bahkan di kota itu ada patung Zeus, ada patung Jupiter. Bahkan ada imam Zeus. Mereka percaya kepada banyak sekali dewa. Lalu Paulus datang ke kota Listra itu, dia hendak mengabarkan Injil ke situ. Lalu ketika dia masuk ke kota itu, dia berkata, "Wahai kalian orang-orang Listra, kalian harus percaya kepada Tuhan Yesus yang telah disalib itu untuk menanggung dosa kalian. Kalian harus percaya kepada Dia bahwa Dialah juru selamat satu-satunya. Kalian harus bertobat dari dosa kalian dan meninggalkan berhala-berhala kalian." Lalu adik-adik, sembari Paulus mengabarkan Injilnya, ada orang yang duduk di tanah. Dia mendengarkan Paulus dengan serius. Lalu adik-adik, dia mulai beriman dengan pengajaran Paulus. Sehingga Paulus melihat iman orang itu dan dia berkata kepada orang itu, "Wahai engkau, orang lumpuh, berdirilah di atas kakimu sendiri." Lalu orang lumpuh itu dengan penuh percaya, adik-adik, dia mulai berusaha untuk berdiri. Karena dia belum pernah berdiri adik-adik sejak lahir, jadi dia agak kesulitan. Adik-adik, dia sangat senang, dia bisa berdiri. Lalu dia mulai mencoba untuk berjalan. Dia melangkahkan satu langkah. "Iya, aku bisa berjalan." Lalu adik-adik, dia mulai berjalan. Coba lari, lalu dia berlari. "Wah, aku bisa berlari. Ya ampun, terima kasih Rasul Paulus, terima kasih." Lalu adik-adik, orang-orang Listra yang melihat itu, mereka berkata dalam bahasa mereka sendiri, "Wah, mujizat yang sangat besar. Pasti itu yang melakukan mujizat itu pasti dewa kita. Pasti orang-orang ini adalah jelmaan dewa Zeus. Kenapa mereka sebut sebagai dewa Zeus dan Paulus mereka sebut sebagai dewa Hermes adik-adik." Lalu adik-adik, orang banyak itu menganggap bahwa Paulus dan Barnabas itu adalah dewa. Lalu mereka mengajak teman-teman mereka di kota Listra itu, "Wah, aku telah melihat dewa. Tahu kan orang yang lumpuh sejak lahir itu, dia telah disembuhkan. Ayo kita
mempersembahkan persembahan kepada dewa itu. Lalu dia mengajak teman-temannya mengambil karangan bunga dan mengajak imam dewa Zeus itu untuk mempersembahkan korban kepada Paulus. Lalu mereka sambil berjalan menuju ke Paulus, mereka berkata, "Hidup dewa Zeus, hidup dewa Hermes, hidup dewa Zeus, hidup dewa Hermes." Lalu Paulus yang melihat itu dari jauh, "Hah, apaan itu?" Lalu mereka berkata, "Iya, engkaulah dewanya." Lalu Paulus dengan sangat sedih adik-adik, dia mengoyakkan jubahnya dan dia berkata, "Kenapa kalian melakukan hal sebodoh itu? Aku ini adalah manusia biasa, sama seperti kalian. Aku datang ke sini untuk mengabarkan Injil tentang Yesus Kristus yang udah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa semua manusia, supaya kamu yang percaya bisa diselamatkan, bisa masuk surga, dan kamu bisa meninggalkan dosa-dosa kamu itu. Kamu harus membuang berhala-berhala kamu itu." Tetapi adik-adik, orang-orang itu tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Mereka terus menyembah kepada Paulus. Lalu sembari mereka menyembah kepada Paulus, karena kerumunan orang itu sangat berisik, orang-orang tadi yang di Ikonium yang hendak membunuh Paulus, mereka datang juga ke Listra. Mereka hendak memasuk orang Listra supaya membunuh Paulus. Mereka datang, "Hei, kalian lagi sembah siapa? Itu dewa Zeus sama dewa Hermes." "Bodoh kalian, itu bukan dewa. Itu adalah pembohong besar. Dia itu memberitakan sesuatu yang bukan berasal dari Allah. Kalau kami orang Yahudi, biasanya rasul-rasul palsu itu kami lemparin pakai batu supaya dia mati." Lalu adik-adik, orang-orang Listra itu kecewa. Ternyata Paulus dan Barnabas itu bukanlah dewa Zeus. Lalu mereka mulai terhasut oleh orang-orang Yahudi itu. Lalu mereka mulai mengambil suatu tindakan, melempari Paulus dengan batu. "Dasar pengkhianat, pembuat onar, pemecah belah. Kamu tuh pembohong besar, rasul palsu." Lalu Paulus dilempari sehingga kepalanya benjol, berlumuran darah. Lalu dia tumbang. Lalu ketika orang-orang sudah melihat dia tumbang, adik-adik, mereka menyeret dia keluar dari kota. Pengkhianat besar ini kita harus keluarkan dari kota kita, daripada dia membuat perpecahan belah seperti di Ikonium. Lalu adik-adik, ketika orang-orang itu sudah pergi, Paulus yang tadinya sedang terbaring itu adik-adik, tiba-tiba bangkit. Lalu orang-orang sangat kaget melihat dia bangkit. Lalu Paulus berkata kepada mereka, "Kuatkanlah hatimu, sebab Injil yang kita beritakan dari Tuhan Tuhan akan membantu kita untuk mengabarkan Injil." Lalu adik-adik, Paulus bahkan nyawanya yang hampir terancam adik-adik, dia tidak menghentikan Paulus untuk tetap mengabarkan Injil. Bahkan dia pergi ke kota lain yang bernama Derbe untuk mengabarkan Injil Kristus.